Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang fadilah halaqatul zikri atau majlis zikir, yang dimana hadisnya panjang dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah memiliki malaikat, menciptakan malaikat yang Allah tebar di muka bumi ini, yang tugasnya adalah mencari kumpulan orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah, mencari halaqatul zikri, halaqah orang-orang berzikir. Kemudian ketika dia menemukan halaqah zikir tadi, majlis zikir tadi, para malaikat yang lain diseru untuk mendatangi. Mari kumpul di sini, di ujung desa ini ada majlis zikir. Kemudian mereka semua datang berkumpul sehingga membentangkan sayapnya, sehingga sayapnya itu tembus ke ila sama dunya, sampai ke langit dunia. Pada ngumpul semua, maka ketika ada majlis zikir itu luar biasa. Artinya suasananya jadi adem, sejuk, karena dinaungi para malaikat. Sehingga kemudian ketika itu Allah pun bertanya kepada para malaikat tadi, manusia yang sedang berzikir tadi, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan. Para malaikat pun menjawab, yadhkuruna Allah, yusabbihunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil kepadamu ya Allah. Kemudian Allah balik bertanya, hal ra'auni, apakah mereka itu melihat saya? Kemudian malaikat menjawab, demi Allah ya Allah, mereka tidak bisa melihatmu atau tidak melihatmu. Allah kembali bertanya, lalu bagaimana kalau mereka melihatmu? Malaikat menjawab, asyaddu tasbihan wa tamjidan wa ta'bidan. Pasti mereka akan lebih giat lagi, lebih semangat lagi dalam bertasbih, berzikir, beribadah kepadamu ya Allah. Mereka begitu itu minta apa kepada saya, kata Allah. Yas'alunakal jannah. Mereka itu semuanya memohon kepadamu surgamu ya Allah. Kemudian Allah kembali bertanya, hal ra'au, apakah mereka pernah melihat surga? Malaikat menjawab, tidak ya Allah, mereka tidak melihat surga. Lalu bagaimana kalau mereka bisa melihat surga atau pernah merasakan surga? Maka pasti mereka akan berlari untuk mendapatkan surga tadi. Padahal dalam sebuah hadis Nabi, sebuah hadis kursi, Allah berfirman itu, kenikmatan surga itu mala'in ra'ad, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah bisa didengar oleh telinga,
dan tidak pernah terbersih dalam hati manusia, saking nikmatnya itu. Kemudian Allah kembali bertanya, lalu mereka memohon apa perlindungan dari saya? Malaikat menjawab, memohon perlindungan dari neraka. Apakah mereka bisa melihat neraka? Tidak. Maka hadis ini menjadi dalil tentang majlis zikir dan keutamaannya, menjadi penegas untuk kita bahwasanya keimanan kitalah yang luar biasa. Yang kita sudah Allah karuniai, dan kita yang sudah Allah karuniai iman dan Islam ini wajib bersyukur luar biasa. Karena tidak semua orang Allah berikan nikmat iman dan Islam. Tinggal kita sabar dan syukur saja. Perbanyak sabar dan perbanyak bersyukur. Sabar dalam artian ketika kita menjalani hidup ini dengan kondisi keadaan yang pas-pasan, ya sabar. Karena hidup dunia itu hanya sebentar. Kemudian bersyukur atas nikmat karunia iman dan Islam tadi. Karena seburuk-buruknya umat Islam, dia pasti masuk surga. Karena memang dapat jaminan dari Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah pun bersabda, inna syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Syafaat saya, kata Rasulullah, akan saya berikan bagi ahlil kabair, bagi orang yang melakukan maksiat besar. Syafaat Rasulullah. Jadi bukan hanya sekedar kita umatnya yang solih saja dapat syafaat, akan tetapi umat Rasulullah pun yang melakukan dosa-dosa besar, dengan sabda Nabi Muhammad tadi, syafaati di ahlil kabair. Kenapa sampai begitu? Karena walaupun dia berbuat dosa besar, dalam hatinya menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah SAW adalah utusannya. Sebaik apapun orang kafir, tidak ada jaminan masuk surga. Dia terkenal sejagat raya orang yang baik, tapi kafir, tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, nggak ada jaminan masuk surga. Inilah karunia yang luar biasa besarnya. Kembali kepada pembahasan kita tentang ar-raja wal khauf. Di mana roja ini, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat, ampunan, maghfirah dan ridhonya. Dan khauf atau takut, cemas akan mendapatkan siksa Allah harus ditempatkan benar-benar pada tempatnya. Karena yang namanya takut dan cemas, khauf tadi, jangan sampai memunculkan qanut. Apa itu qanut? Qanut itu adalah perasaan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kisah dalam kitab Al-Ushuriyah yang pernah kita bahas,
Ada seorang yang luar biasa jahatnya, dia sudah membunuh 99 orang, kemudian ingin bertaubat. Dia mencari seorang kiai dan bertanya, "Wahai kiai, saya sudah membunuh 99 orang. Sekiranya kalau saya tobat, apakah Allah akan terima tobat saya?" Kemudian kiai tadi dengan tersentak kaget, ini orang 99 mengucapkan tobat kamu tidak akan diterima sama Allah. Maka dengan marah, maka kiai tadi pun dibunuh lagi, di total genap 100 orang. Ini hadis tentang Al-Fajrul Raji rahmatullahi aqrabu ilallahi minal abidil muqniti. Seorang hamba yang durjana, yang masih mengharap rahmatnya Allah, itu lebih dekat pada Allah ketimbang hamba yang rajin ibadah tapi al-muqnit, tapi perkataannya membuat orang lain putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini al-khauf dan roja tersebut, jangan sampai kita roja dalam artian merasa aman, karena saking besarnya rasa harapan Allah, saking besarnya harapan bahwasanya Allah Maha Pengampun, sehingga ngerasa aman, dia berbuat maksiat apa saja, toh Allah Maha Pengampun. Ini yang salah penempatannya. Kita lanjutkan. Yang terakhir tadi, wa alaika idza takallamta fir raja'i ma'al amati bil iktisari ala dzikr raja' al muqayyad. Penjelasannya seperti itu. Jika kita berbicara tentang roja dengan orang-orang yang awam, maka cukupkan saja dengan menyebut tentang roja al muqayyad. Roja muqayyad adalah harapan yang terikat, yang artinya tidak ada pahala kalau tidak ada perbuatan amal ibadah yang baik. Bahasa singkatnya adalah ada sebab dan ada akibat. Kenapa kita dapat pahala? Kenapa kita dapat ampunan? Karena kita berbuat kebaikan, mentaati perintah-perintah Allah. Itu namanya roja muqayyad. Yaitu wahwa antadhkura al-wa'id al-jamil. Wahwa antadhkura al-wa'id al-jamil wa thawab al-jazila al-mutawaqqaf ala fi'lil hasanat wa tarkis sayyi'at. Yang namanya roja muqayyad adalah engkau menyebutkan tentang janji-janji Allah yang indah dan pahala-pahala Allah yang melimpah, al-mutawaqqafu, yang berkenaan, yang bersamaan dengan fi'lil hasanah, perbuatan baik, wa tarkis sayyi'at, dan meninggalkan perbuatan buruk. Jadi semua itu akan digapai sesuai dengan sebanyak apa kita berbuat baik dan sebanyak apa kita meninggalkan keburukan. Wakhtar an tuhawwida ma'hum fir raja'i al-mutlaq. Hati-hatilah dalam membicarakan tentang roja mutlak. Wa dzalika misla an taqula al-'abdu yudhnibu wa rabb yaghfiru. Seperti ucapan hamba itu berbuat dosa, wa rabbu yaghfiru, dan Allah mengampuni. Walaula adz-dzunub lama dhahara 'afallahi wa hilmihi. Kalaulah karena tidak ada
Kalaulah bukan karena adanya dosa, maka tidak akan muncul Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Wa ma dzunubul awwalin wal akhirin fi si'ati rahmatillah illa kanafsatin fi bahrin lujiyyin wa dzalik. Dan tidaklah dosa-dosa orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang dibandingkan dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu seperti setetes air di samudra yang luas. Wa hadzal kalamu haqqun walakinnahu yadhurru bil amal. Ini ucapan yang benar, akan tetapi ada bahaya bagi orang-orang awam kalau tidak dijelaskan dengan detail. Wa rabbama aghrahum bi rukubil ma'asi fatakunu anta sabab fi dzalika. Wa ma kullu haqqin yuqalu wa likulli maqamin rijal. Ditakutkan mereka akan terpedaya, orang-orang awam tadi terpedaya dengan ucapan tadi sehingga mereka melakukan maksiat dan kamu menjadi sebab mereka bermaksiat. Wa ma kullu haqqin yuqal, dan tidaklah semua yang benar yuqalu itu diucapkan. Walikulli maqamin rijalun, dan setiap maqam, setiap kedudukan rijalun ada orang-orang yang tepat untuk menyampaikannya. Wa iyyaka wal qunut min rahmatillahi wal amnu min makrillahi. Wa iyyaka, dan janganlah kalian menjadi wal qunut min rahmatillah, orang yang putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal amanu min makrillahi, dan janganlah kamu merasa aman dari pengaturan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahuma min kaba'iriz dzunub, karena dua hal tersebut adalah termasuk daripada dosa-dosa yang besar. Pertama, putus asa terhadap rahmat Allah. Yang kedua, ngerasa aman dari siksa Allah. Ini termasuk dua hal ke dalam kategori dosa besar. Putus asa dari rahmat Allah adalah menjadikan ia meninggalkan taat dan melakukan maksiat, seolah-olah semua ketaatannya tidak berguna, tidak ada manfaatnya di hadapan Allah. Karena yang dia tahu Allah nggak butuh kita. Ini salah penempatan. Makanya di sini termasuk daripada dosa besar adalah putus asa dari rahmat Allah. Kewajiban kita adalah berdoa. Ketika kita berdoa, kita mengharapkan doa kita dikabul. Tapi jangan sampai doa kita menjadi tuntutan, seolah-olah kita menuntut Allah untuk mengabulkan doa kita. Sehingga ketika tidak terkabul, kita marah. Akhirnya putus asa. Padahal kalau kita mau ngaca, siapa kita menuntut Allah supaya mengabulkan doa kita? Saya doa udah lama tapi Allah mengabulin. Sebaliknya munculkan rasa harap, kemudian munculkan husnuzon. Ini tentang roja dan khauf. Karena sungguh orang itu ketika sesuatu yang kita diharapkan
doa-doa yang dipanjatkan tidak terwujud, kemudian akan muncul setannya, bisikannya untuk putus asa. Lah ngapain lagi sholat? Lah ngapain lagi? Toh juga nggak dikabul. Itu semua datang dari bisikan setan dan hawa nafsu. Wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun. Dan siapapun orangnya yang berputus asa dari rahmat Allah, illa dhallun, kecuali orang-orang yang tersesat. Wala ya'manu min makrillahi illal qaumul khasirun. Dan tidak ada orang yang merasa aman dari pengawasan Allah, merasa aman dari siksa Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Wal qunut ibaratun an tamahhudil khawfi hatta la yabqa liraja wujudul fi'ati wujudul battati. Wal qunut, dan putus asa, adalah ibaratun, satu ungkapan, antamahudil khafi, akan menguasainya perasaan takut kepada Allah, menguasai hatta layab lirrajai wujudul battah, sehingga tidak tersisa untuk harapan, untuk adanya harapan sedikit pun dalam diri orang tadi. Ini namanya putus asa, adalah ungkapan tentang kondisi orang tersebut sudah dikuasai oleh rasa takut pada Allah, sehingga tidak ada dalam dirinya sedikit pun rasa harapan pada Allah, sehingga melahirkan apa namanya, bahasa ini yang futur, sholat nggak mau, ngambek lah pokoknya. Ini yang perlu kita waspadai. Wal amanu, dan merasa aman, adalah ibaratun an tajarrudir roja hatta la yabqa lil khawfi wujudu mahalin. Sedangkan merasa aman dari siksa Allah adalah sebuah ungkapan an tajarrudir roja, besarnya harapan yang melingkupi orang tersebut, hatta la yabqa lil khafi wujudun bihalin, sehingga tidak tersisa untuk perasaan takut ada dalam dirinya. Ini kebalikannya. Kalau putus asa itu adalah ungkapan saking besarnya rasa takut, rasa cemas yang berlebihan, sehingga dalam dirinya hilang rasa harapan, hilang rasa harapan bahwasanya Allah Maha Pengampun, sehingga akhirnya dia terus berbuat maksiat. Sedangkan merasa aman dari siksa Allah adalah sebuah ungkapan di mana rasa harapannya terlalu besar dalam dirinya, sehingga tidak ada rasa takut sedikit pun. Santai sajalah, Allah Maha Pengampun. Nah, itu yang itu tuh. Mungkin kebanyakan begitu. Santai sajalah, Allah Maha Pengampun. Ayo korupsi. Korupsinya jamaah lagi. Hasil korupsinya disumbangkan ke masjid, disumbangkan ke panti asuhan. Padahal innallaha jamilun yuhibbul jamal.
Innallaha tahirun la yaqbalu illa tahur. Allah itu maha suci dan tidak menerima kecuali yang suci. Ini saking besarnya rasa harap yang muncul di kalangan orang Indonesia begitu. Kalau kita bertobat dari berbuat maksiat pada Allah dengan benar-benar menyesalinya dan tidak mengulanginya. Tapi kalau bertobat dengan ada urusan dengan orang yang lain, maka harus dikembalikan pada orang lain. Mencurinya kepada negara, malingnya kepada negara, kembalikan ke negara lagi. Jangan dia bertobat dari korupsi, tapi hasil korupsinya dibagikan ke masjid, ke panti asuhannya, salah. Kembalikan ke negara. Falqanitu wal amnu jahilani billahi. Maka orang yang putus asa dan orang yang merasa aman dari Allah, jahilani adalah dua orang bodoh billahi terhadap Allah. Orang yang tidak mengenal Allah. Jahilani billahi waqi'ani la mahalatun fi tarkil ta'ati wa fi'lil ma'asi. Mereka berdua terjatuh ke dalam kondisi fi tarkil ta'ati, dalam meninggalkan taat, wa fi'lil ma'asi, dan melakukan perbuatan maksiat. Ainal qanit, karena sungguhnya orang yang putus asa, yatrukut ta'ah, meninggalkan ketaatan pada Allah, li'annahu yara annaha la tanfa'uhu, karena sungguhnya dia melihat bahwasanya ketaatannya itu tidak bermanfaat. Kenapa bisa begitu? Karena salah mengartikan, salah menempatkan. Ngapain saya sholat? Ngapain saya taat? Oh, Allah nggak butuh saya, nggak butuh taat saya, nggak butuh sholat saya. Padahal kita yang butuh Allah. Kita taat pada Allah bukan karena Allah butuh kita, tapi menjadi sebab ketaatan kita supaya menjadi sebab mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ungkapan orang yang putus asa. Karena kembali ke kajian pertama kita ngaji tadi di sini, bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah, ibadah apa saja harus tulus, tanpa ada tedeng, tanpa ada tujuan yang hajat yang kita inginkan. Wal amanu, dan orang yang merasa aman terhadap siksa Allah, yartakibul ma'siyata bidhonnihi annaha la tadurruhu. Na'udzubillah min darki syaqa wa su'il qadha. Dan orang merasa aman terhadap siksa Allah itu, mereka yartakibul ma'siyah, melakukan maksiat bidhonnihi annaha la tadurruhu, dengan sangkanya bahwasanya maksiatnya itu tidak akan membahayakannya. Padahal semua maksiat yang kita lakukan itu berefek kepada diri kita, pada jiwa kita, dan kepada jasmani kita. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.